kemudian saya tanya, oh ini tuh mas dari mau nagih utang, karena ternyata orangnya itu banyak yang nagih utang ke situ. Jadi ini yang membuat saya terus belajar, karena kadang itu donatur itu tidak hanya tanyanya itu tentang infak sedekah atau tidak, tapi kadang tanya tentang permasalahan keluarga, ataupun tentang keluarganya, ataupun tentang usahanya. Itu kadang ya kita harus bisa memberikan solusi. Bahkan kadang tanya tentang sekolahan anaknya, padahal anak saya baru TK ya, tapi tanyanya sudah ke jenjang SMP ataupun SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa lagi dalam Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Berdiri hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi kali ini bersama dengan saya Nanang Munawar, dan di episode kali ini kita akan berbincang dan juga akan mendengarkan cerita-cerita Amil dari Solo Berdiri. Dan sudah bergabung dengan kita semuanya kali ini bersama dengan Pak Sutarno. Assalamualaikum Pak Tarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Nanang. Siap. Alhamdulillah. Kabar sehat Pak Tarno? Alhamdulillah sehat Mas Nanang. Alhamdulillah. Pak Tarno ini merupakan sebagai Amil di Solo Peduli dan sekarang posisinya Direktur Fundraising, betul ya Pak ya? Benar. Direktur Fundraising dari Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Umat. Nah, kita akan dengarkan cerita dari beliau sebagaimana sih awal masuknya ke Solo Peduli, kemudian barangkali ada kisah-kisah uniknya, kisah-kisah paling berkesannya selama ini berhadapan dengan donatur-donatur yang ada di Solo Peduli dan juga semua yang ketemu dengan ketika menjadi Amil di Solo Peduli. Oke, baik. Sebelumnya kami persilakan kepada Pak Tarno terlebih dahulu untuk memperkenalkan singkat aja terkait dengan Pak Tarno seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat peduli dimanapun berada, perkenalkan tadi sudah dikenalkan Mas Nanang, nama saya Sutarno, lengkapnya Sutarno Sarjana Peternakan SPT ya. Ini alhamdulillah saya asal dari Karanganyar dan mulai bergabung di Solo Peduli itu di tahun 2015 Mas Nanang. 2015 bulan Oktober gitu. Bulan Oktober, November akhir tahun 2015, jadi kalau sampai sekarang ya sekitar berapa Mas, berarti 8 tahun ya, sekitar 8 tahun sudah di Solo Peduli. Dan alhamdulillah awalnya dulu di Solo Peduli di staf fundraising pusat di bagian CSR, terus kemudian setelah itu diamanai di Kepala Cabang Karanganyar, terus kemudian selanjutnya kembali ke pusat sebagai manajer fundraising dulu sebelum ada direktur fundraising, terus kemudian pernah di Kepala Cabang Solo ya, terus kemudian kembali ke pusat lagi, terus kemudian di cabang lagi, dan ini terakhir ini di pusat lagi. Sudah sekitar 1 tahun sebagai direktur fundraising. Ini perjalanan di Solo Peduli selama 8 tahun ini sudah di berbagai tempat. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Tarno berarti masuk ke Solo Peduli 2015 Pak? Iya, 2015. Itu posisinya awalnya itu sebelum masuk ke Solo Peduli, kuliahnya dari mana atau ada kisah apa Pak di balik itu Pak? Saya kuliah di Undip ya, di Undip Semarang. Jadi di sana itu saya juga menerima beasiswa Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, dan di sana juga saya sudah aktif di lembaga itu dikontrak selama 2 bulan. Jadi 2 bulan itu kuliah, skripsi belum selesai, tapi saya sudah aktif di lembaga sosial. Waktu itu di bulan Ramadan saya sudah menjadi koordinator konter yang ada di Semarang. Itu sekitar ada 15 konter yang saya dealkan, terus kemudian saya juga mengakomodir 15 relawan tentunya ini, karena setiap hari harus buka semuanya. Tapi saya diminta untuk lanjut karena skripsi saya belum selesai, maka saya fokus di skripsi. Ya. Setelah skripsi selesai, maka ini jiwanya orang-orang kuliah itu kan pengennya kerja sesuai jurusan. Ya, itu saya sesuai jurusan di laboratorium di peternakan di Jawa Barat, di Sukabumi. Selama 1 tahun itu rasa sangat lama sekali, karena bukan passionnya ya mungkin, karena kalau di laboratorium kan harus di ruangan, kita nganalisis protein dan sebagainya, pokoknya kandungan dari makanan ternak itu. Jadi kerjaannya ya monoton seperti itu kalau di laboratorium, karena sebagai quality control gitu. Itu terasa lama, terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pulang dan akhirnya bergabung dengan Solo Peduli.
Sebentar. Ini kalau tadi disampaikan mendapatkan beasiswa dari lembaga amil zakat juga, Iya, tingkatnya nasional begitu Pak nasional ya, ya. ketika kuliah Pak ya? Iya. Nah, apakah ini yang jadi motivasi panjenengan juga untuk akhirnya, masuk ke Solo Peduli begitu Pak? Iya, salah satunya itu karena dulu ya saya sangat merasakan tuh kalau saya tidak dibiayai ataupun diberikan beasiswa lembaga amil zakat itu, saya tidak kuliah. Oh, Kemungkinan besarnya itu iya. tidak kuliah. Jadi kalaupun sudah keterima di Undip tapi tidak dapat beasiswa itu sudah saya rencanakan tidak kuliah. Harus bekerja dulu nanti baru kuliah gitu. Tapi alhamdulillah saya terpilih untuk mendapatkan beasiswa itu. Itu saingannya lumayan banyak Mas. Jadi waktu saya satu angkatan saya itu ada 1.500 pendaftaran lebih dari se-Indonesia, dan se-Indonesia itu kuotanya hanya 150. Oh, Kan ini sangat iya, sedikit iya, itu. iya. Makanya di Solo Peduli ini ya motivasinya gantian kalau kita bisa mengoptimalkan di Solo Peduli maka semakin banyak anak-anak yang putus pendidikan ini bisa lanjut untuk sekolah. Masya Allah. Iya. Dari penerima beasiswa sekarang ngurusi orang-orang yang mencarikan donasi untuk bisa melanjutkan anak-anak, ya membantu anak-anak yang lainnya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Masya Allah. Salah satu sebuah motivasi yang luar biasa ya dari Pak Tarno. Eh, Kalau awal masuk berarti 2015 langsung di bagian apa Pak waktu itu Pak? Saya di staf CSR. Iya, CSR dulu. staf CSR. Oh, Jadi staf CSR, dan itu saya juga memulai ya di Solo Peduli karena dulu di tahun 2015 itu belum banyak masuk ke perusahaan. Jadi itu waktu itu ada mobil satu yang jarang dipakai, terus kemudian saya pakai untuk optimalisasikan CSR ke perusahaan-perusahaan bersama manajer fundraising dulu. Jadi hampir semua perusahaan yang di Solo Raya ini saya masuki. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang sering bermitra dari awal saya masuk itu gabung dengan Solo Peduli sampai sekarang ini masih rutin. Nah, itu salah satu yang membuat fundraising tuh kalau kita pengen betah itu ya senang dengan silaturahim dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga, karena kalau di fundraising ini kan tidak ada batasan ya, tidak ada batasan itu intinya kita mau masuk kemana saja bisa. Kita mau masuk ke Polresta yang mungkin menurut orang-orang dulu itu sangat menakutkan itu, atau Polres itu ternyata mudah kalau sebagai Solo Peduli sebagai lembaga amil zakat hamil ini diterima dimanapun, di instansi pemerintahan, di dinas kesehatan, dinas apapun itu diterima. Bahkan di perusahaan yang besar sekelas nasional ataupun internasional itu juga bisa diterima, ataupun di BUMN itu bisa diterima. Maka kalau sebagai fundraising ini sebenarnya keunggulannya sangat luar biasa. Kita ketemunya dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses yang kita ajak untuk berdonasi melalui Solo Peduli. Berarti 2015 udah berapa lama menjadi amil zakat Pak? Ya sekitar 8 tahun Mas. 8 tahun lebih ya? Wah, banyak pengalaman pasti nih ya, banyak pengalaman. Kalau yang tadi di bagian pertama waktu CSR, nah di divisi itu ada pengalaman yang berkesan betul Pak, yang khusus yang CSR? Iya, ini ya berkesannya karena dulu saya awal di fundraising. Jadi karena semangatnya untuk masuk ke semua perusahaan, semua instansi itu saya masuki semua. Sampai satu akhirnya itu saya masuk bermaksud untuk mengajak donasi kepada masyarakat itu dikiranya saya dari kliniknya Solo Peduli. Klinik Solo Peduli? Iya, karena kita sudah punya klinik ya. Jadi itu dikiranya dari klinik, maka waktu kita audiensi ke dinas kesehatan itu semua kepala bagian itu kumpul dan ketemu dengan saya, terus kemudian saya dulu ditemani dengan kepala cabang yang di Sukoharjo karena yang di pusat tidak bisa. Nah, akhirnya yang ditanyakan oleh dinas kesehatan itu lebih banyak tentang klinik. Jadi ya kita menjawabnya klinik karena klinik itu kan detail ya, mulai dari peraturan, terus kemudian dari aturan-aturan dinas itu seperti apa, itu kan kita sebatas tahu saja, tidak sampai detail ya. Akhirnya kita jawab tahu kita, tapi intinya di akhir ya kita mengajak mereka itu untuk berdonasi. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa menjelaskan yang tidak membuat mereka itu jadi
mungkin canggung ataupun mungkin tidak percaya gitu. Iya, Tapi alhamdulillah bisa tetap menjelaskan tentang klinik itu, dan mereka juga yang sampai sekarang bergabung menjadi donatur itu masih ada. Nah, gitu. Jadi dulu ya karena kepala sampai disiapi snack, siapi apa kayak kita mau kunjungan itu. Terus kemudian ya saya buat, akhirnya saya secara dadaan, wah ini ditanyanya banyak tentang klinik gitu, makanya kita fokus di situ. Terus kemudian nanti untuk ajakan donasinya saya selipkan di akhir, dan saya adakan presensi secara dadaan gitu untuk mereka, karena kan ini kesempatan kepala-kepala di dinas kesehatan yang mereka notabene orang-orang penting ya. Itu kita siapkan absensi, terus kemudian absensinya bisa saya follow up setelah dari acara itu, dan akhirnya ada yang berdonasi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, waktu di CSR baru pertama yang masuk Solo dulu ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau yang lainnya Pak, barangkali waktu di cabang atau di pusat yang lainnya, ada nggak sih, kalau saya dulu waktu pernah itu satu ketika, kalau saya dulu kan pernah di area begitu ya, di kantor cabang. Satu ketika kita kan nawarkannya sedekah, infak sedekah begitu ya Pak ya. Waktu saya tawarkan masuk, ketemu, diterima, didengarkan dengan baik begitu. Ibu, mari Bu, itu bergabung dengan program kami, salah satunya ada ini surga duafa, ada support sedekah. Nah, silahkan, ini brosurnya silahkan bisa dibaca. Langsung dijawab Pak, Mas, terima kasih atas ajakannya, tapi mohon maaf saya non muslim begitu. Kalau Pak Tono ada pengalaman lucu nggak gitu? Kalau itu ada sih, ada yang kalau yang hampir mirip Mas Tanang tadi ada. Jadi sampai saya tidak tanya dia muslim atau tidak, dan dia tidak menyampaikan itu muslim atau tidak. Terus kemudian karena saya tipenya kalau sudah ketemu orang, sudah kenal, terus kemudian punya kontaknya, itu pasti akan saya hubungi. Sampai kapanpun saya hubungi, walaupun dia tidak donasi ke Solo Peduli. Karena ini adalah sudah saya bangun silaturahim, maka saya bangun terus. Sampai suatu ketika itu setiap bulan saya silaturahimi, saya antar majalah, karena ini orang penting di dinas gitu ya. Mungkin kita dinas saya kunjungi rutin gitu. Terus kemudian akhirnya, kenapa kok Bapak ini secara gaji sebenarnya besar, kok tidak segera ikut donasi ke Solo Peduli? Sudah deket, sudah kita silaturahimi. Ternyata sama Mas. Jadi kita ternyata sudah hampir setahunan tuh baru buat status, ternyata non-Islam. Itu ada gitu. Itu ada seperti itu. Dan bahkan kalau dulu pernah itu kalau yang nemu donatur seperti killer nih, Gimana itu Pak? seperti killer ya, berarti brainwashing, seperti menakutkan itu pernah. Nah, itu saya pernah. Jadi waktu itu setelah duhur itu ketemu sendirian, itu pimpinan sebuah lembaga. Dari terus kemudian saya ketemu, dan awalnya ya kayak keren gitu. Mas, ada apa? Ini kita dari Solo Peduli Pak, saya dari Solo Peduli mengenalkan program Solo Peduli. Akhirnya saya kenalkan, tapi juga karena kelihatannya keren tadi juga penyampaiannya tegas. Jawabannya itu tegas, tapi saya anggap biasa gitu. Terus akhirnya setelah selesai itu, ya Mas, programnya Solo Peduli bagus. Terus beliaunya itu izin sholat. Wah, alhamdulillah, ini berarti muslim, walaupun kelihatan keren galak tapi muslim gitu. Terus kemudian saya tetap maintenance, tetap berkabar, tetap silaturahim gitu. Akhirnya yang awalnya juga tidak seperti orang biasa ya. Kalau orang pejabat itu kadang ya itu yang keren kan tidak seperti biasa, seperti galak itu. Tapi ternyata setelah saya maintenance, kemudian saya jabri tentang program-program Solo Peduli, itu ke donasi Mas. Donasinya juga banyak lah, jutaan gitu. Jutaan. Alhamdulillah, ternyata ini ya, kita tidak bisa melihat orang itu hanya dari face-nya awal. Jadi awalnya mungkin kelihatannya galak atau apa, ternyata hatinya lembut, dan mereka itu ternyata mau donasi ke Solo Peduli itu besar. Maka ini sebagai fundraising itu siapapun yang kita temui, siapapun yang kita kunjungi, ya kita harus positif tinggi. Mereka itu adalah insya Allah orang-orang baik semuanya. Kalau kita membangun hubungan dengan mereka baik, insya Allah mereka juga baik dengan kita. Dan kalau cerita donatur banyak lagi Mas. Satunya misalkan Mas Nanang misalkan ada donatur yang sakit, sudah stroke, keluar kamar itu nggak bisa, dan dia sudah
pensiun. Pensiunan, Iya. sudah sepuh, stroke, Iya, nggak bisa kemana-mana, iya, gitu ya. dia hanya ditemani oleh adiknya. Adiknya, Iya, adik kandung. adiknya kandung itu kan kadang juga keluar dan sebagainya, itu sebuah rumah berdua. Misalkan seperti itu, kira-kira Mas Nanang kalau ngambil donasi itu rasanya gimana? Ya, ya gimana ya? Jadi sempat ini saya berikan ke fundraising lain ya, waktu itu kan saya sebagai kepala cabang. Fundraising lain tuh merasa kasihan. Oh, ini udah sakit, udah keluar saja nggak Iya. bisa. Tapi beliaunya ini kok tetap ingin berdonasi. Tetap pengen donasi. Nah, kan kadang kita ya kasihan kepada mereka, kenapa kok ini tidak untuk dirinya sendiri. Tapi kalau saya rubah untuk mindsetnya dari jadi sebagai fundraising, karena fundraising ini adalah memfasilitasi donatur, bagaimana donatur itu berbuat baik dan kita memfasilitasinya. Ya. Maka walaupun beliaunya ini mungkin sakit, tapi beliau ini adalah pensiunan kan, dapat gaji setiap bulan, dia menyisihkan untuk Solo Peduli untuk membantu itu sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya, karena dia kondisi kayak gitu tapi tetap ada rasa kepedulian ataupun rasa ingat kepada Allah untuk bisa terus berbagi. Ini sebuah mungkin kekuatan ibunya ini, walaupun sudah diuji sampai sakit tapi masih kepeduliannya itu dapat, dan kita niatkan adalah membantu ibunya itu, ibunya yang kondisinya sakit tidak bisa kemana-mana, itu juga untuk bisa menabung untuk tabungan yang ada di akhirat, karena harta kita yang dibawa mati itu salah satunya adalah amal jariah. Maka itu kita harus terus memfasilitasi. Iya. Termasuk ada satu donatur ya di rumah sakit itu, kalau diminta jemput tuh rata-rata kalau di rumah sakit siapanya Mas? Ya, dokter, perawat. Rata-rata kan dokter, perawat gitu. Nah, ternyata saya itu diminta, Mas hari ini minta tolong dijemput donasinya di rumah sakit di ruangan ini. Saya datang ke sana itu ternyata ke ruangan pasien. Ke bangsalnya? Iya, bangsalnya. Terus kemudian ketemu istrinya. Nah, bapaknya ini ternyata istrinya itu diminta, Mas tadi diminta bapak untuk menghubungi Solo Peduli, makanya saya menghubungi Mas Tarno, terus kemudian bapaknya ini pengen minta untuk menyalurkan sedekah Solo Peduli. Jadi saya diminta oleh bapaknya yang sakit itu. Jadi saya waktu ke situ, bapaknya yang sakit itu sudah tidak bisa komunikasi. Bapaknya itu kondisinya sudah kesakitan, jadi kesakitan yang sangat sakit gitu, jadi tidak saya ke sana ya tidak tahu kalau saya ke sana gitu. Jadi ya sudah, donasi dari ibunya ini akhirnya saya terima dan saya doakan semoga segera sehat dan sebagainya, doa yang terbaik untuk yang sakit dan juga keluarga ibunya. Jadi terus kemudian di malam harinya saya dapat kabar bahwa beliaunya itu sudah tidak ada, meninggal. Nah ini saya juga alhamdulillah merasa bersyukurnya alhamdulillah bapaknya ini mau menunaikan sedekah dan sebelum meninggal itu sudah bisa saya jemput. Jadi saya kalau misalkan tadi tidak saya jemput besok sudah meninggal tuh saya sangat merasa bersalah, karena sudah kondisi seperti itu kita cuma diminta untuk menjemput saja kok tidak terjemput sampai meninggal, itu kan kasihan niat baiknya yang belum tertunaikan. Maka ini saya juga alhamdulillahnya bisa sudah menjemput, dan saya juga berpikir ini kira-kira itu bapaknya itu dulu amalannya apa ya sampai sudah sakit kayak gitu masih meminta istrinya untuk bersedekah. Karena kan dalam yang disampaikan oleh Ustadz itu kalau orang yang meninggal itu biasanya meninggalnya sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kemungkinan ya kalau dari riwayatnya Solo Peduli bapaknya itu memang donatur rutinnya Solo Peduli. Ya, mungkin yang membuat beliaunya itu meninggal dalam keadaan setelah sedekah ataupun mau meninggal sudah sedekah itu mungkin juga kebiasaan yang setiap hari untuk setiap bulannya ataupun setiap harinya bersedekah rutin ke Solo Peduli. Ya, saya ambil hikmahnya diri saya sebagai fundraising. Iya. Ini kalau banyak sekali pasti pengalaman dari Pak Tarno karena sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia amil. Sebenarnya sebelum kita lanjutkan, sebenarnya amil itu apa, Pak? Nah, itu barangkali kalau kita nyebutnya Solo Peduli itu
para Amil Solo Peduli ya, sebenarnya Amil itu sendiri apa? Oke. Nah, barangkali Ya. Bapak Ibu semuanya belum tahu ya, para pemirsa, sebenarnya Amil itu Iya. apa toh? Kita Kalau Amil sendiri mungkin di podcast sebelumnya di Pak Sidik Mhm, sudah mhm, diberitahu, diinformasikan nih bahwa Amil ada Amil profesional ya kemarin. mhm. Jadi kalau Amil ini kan tugasnya juga salah satunya adalah menghimpun zakat, terus kemudian juga menyalurkan. Tapi kalau saya di bagian fundraising, maka kita yang bertugas untuk mengajak orang untuk Menghimpun ya. berzakat, ya, Oke. menghimpun baik zakat, infak ataupun sedekah untuk Solo Peduli. Oke. Maka salah satu tugasnya kalau Ustadz itu dakwahnya melalui ceramahnya, Mhm. maka kalau Amil yang sebagai fundraisingnya adalah dakwahnya melalui pengajaran zakat untuk sedekah. Karena Iya. ternyata banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sudah wajib zakat Mhm. tapi belum menunaikan zakat. Oh, Itu sangat banyak. Dan Hmm. kadang orang yang belum belum mencapai nisab ataupun haul, dia sudah zakat itu juga ada, tapi sebenarnya itu bukan kewajiban mereka untuk zakat. Karena kan kalau zakat ini kan harus ada nisab dan haulnya. Nah ini ternyata ada yang mas, yang penting saya dapat gaji 2 juta, 3 juta, 2,5%-nya saya zakatkan. Maka kalau seperti itu, kalau belum mencapai nisab ataupun haul ini, itu masuknya ke sedekah. Terus kemudian mereka yang sudah mencapai nisab ataupun haul, maka kita sarankan untuk zakat. Ya banyak sampai ke perusahaan pun juga. Alhamdulillah ada beberapa yang konsultasi tentang zakat perusahaannya itu ke Solo Peduli, terus kemudian jadi tahu, oh zakat itu ternyata seperti ini. Nah, Itu tugasnya di fundraising terutama Amil kita ya. menyampaikan itu ya di Amil. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Amil itu salah satu profesi dan sudah ada juga untuk sertifikasi BNSP-nya juga. Benar. Ya. Jadi untuk profesi Amil ini sudah ada diakui oleh negara ya, begitu ya. Negara dan dalam ada dalam Quran juga sudah ada, terus kemudian diakui juga oleh negara. Nah, kemudian kalau saya dulu itu pernah dicap itu ya karena kebetulan ya. Kebetulan saya itu pakainya Supra hitam gitu dan sukanya itu ya kayak gini. Bawahnya itu hitam begitu ya. Kebetulan pas ini nggak pakai hitam begitu. Wah, itu terus bawahnya kalau dulu memang sukanya bawahnya tas lempang gitu ya. Anggapan apa pertama kali ketika ada orang naiknya motornya benar ya Supra hitam, helm hitam semuanya, terus ada tas lempang, harap apa gambaran orang ketika di rumah-rumah di perumahan itu apa? Bang Blecet. Kalau saya dulu pernah juga kayak gitu. Kalau Pak Tarno ada nggak sih yang pengalaman atau lika-liku selama jadi Amil begitu, ada cerita apa gitu Pak? Kalau sebagai Bang Blecet ya mungkin di zona-zona tertentu ya. Kalau saya waktu itu justru pas diamanai sebagai kepala cabang, tapi ada program penyaluran. Penyaluran di daerah tertentu yang ternyata itu di daerahnya itu saya hampir masuk pertama itu banyak orang bertato. Jadi kayak ya isinya kayak orang-orang bertato itu banyak. Dan saya tanya di sebuah warung tuh, tanya rumahnya ini yang sakit ini dan sebagainya karena ada pengajuan kan. Terus kemudian saya tanya, oh ini tuh mas dari mau nagih hutang, karena ternyata orangnya itu banyak yang nagih hutang ke situ. Nah, itu kan kondisinya ternyata itu minta bantuan, terus kemudian saya cari informasi ke tangganya, saya dikira Bang Blecet tadi nagih hutang, tapi terus kemudian saya telusuri, saya mengaku bahwa dari Solo Peduli, ternyata kebiasaannya apa itu disampaikan oleh tetangganya, sampai membawa mobil belum balik dan sekarang tidak di rumah itu kan, akhirnya tahu sehingga di fundraising pun dalam melakukan penyalurannya juga akhirnya tahu dari tetangganya. Ini berarti tidak berhak menerima walaupun mengajukan, tapi ternyata kondisi dari tetangganya seperti itu dan saat ini juga tidak ada di rumah. Jadi saya dikira Bang Blecet. Terus kemudian kalau di tempat lain ya, kalau awal-awal dulu di CSR itu ya ini, misalkan kita masuk ke perusahaan itu ya kalau belum ada janjian paling ngantar proposal awal-awal itu, tapi terus kemudian saya buat berbeda, maka sebelum ketemu itu minimal sudah tahu janjian, terus kemudian janjian, akhirnya ketemu itu justru
diarahkan oleh Iya, iya, iya. satpamnya sehingga menjadi kayak sudah kenal dan bisa langsung ditemukan dengan pimpinannya. Itu secara bertahap alhamdulillah bisa mulai seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau jam kerja di Solo Peduli kan pagi sampai sore Iya. aja. Ada nggak sih Pak, ada donatur yang mintanya itu dijemput malam atau dijemput di luar jam kerja begitu, Ada. hari-hari tanggal merah, hari Iya. Ahad itu ada nggak, pernah Iya. ketemu nggak Pak? Ada sih kalau di seperti itu kan ada yang longgarnya malam itu ya harus kita jemput. Tetap dijemput ya Pak ya? Ya harus kita jemput. Bahkan ada itu dulu waktu saya perjalanan dari rumah ke tempatnya beli itu kayaknya sekitar 1,5 jam. 1,5 jam? Iya, dan minta dijemputnya jam maksimal jam 6:30 kayaknya. Iya. Karena itu praktek dokter ya, praktek dokter karena dia prakteknya di rumah sakit, maka praktek di rumahnya kan pagi sama sore lah. Pagi itu sebelum tutup, sebelum 6:30 itu harus sudah sampai di sana. Jadi di rumah ya dari rumah sampai jam 5 itu sudah berangkat tuh, jam 5 lebih itu berangkat tuh jemput itu juga pernah. Gitu. Dan bahkan kalau yang malam itu ya ada beberapa memang dokter atau apa itu yang longgarnya malam ya kita ketemunya malam. Iya. Selain dari, kalau tadi Pak Tarno menyampaikan bahwasanya selain dari menghimpun, juga peranan Ambil adalah juga melaporkan dan juga menyalurkan dan melaporkan. Nah, di momentum kali ini ada program kurban ya. Nah, di program kurban kali ini setahu kami itu Amil-amil di Solo Peduli ini juga dilibatkan. Barangkali Pak Tarno bisa share, untuk Pak Tarno pernah ditugaskan kemana sih untuk yang bagian kurban ini begitu? Kalau saya di kurban pernah di beberapa tempat ya, paling jauh mungkin di Cilacap. Cilacap itu berarti mepet selatan? Iya, barat selatan ya. Iya. Barat selatan sampai di apa itu Kebumen. Di Kebumen, Cilacap Kebumen ya, dulu pernah di sana. Ya kalau di sana mungkin di hari tasrik kedua ya, jadi di setelah sholat id. Kalau yang pernah di pas sholat id itu saya di Ngerobokan ya. Ngerobokan. Jadi jam subuh itu sudah berangkat, habis sholat subuh itu langsung berangkat. Dan waktu itu saya motoran. Motoran Padahal berapa jam itu Pak berarti? Dari rumah sampai Gubuk itu kayaknya hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Terus kemudian saya sendirian karena tim yang satunya itu dari Semarang. Nah, kemudian ya itu jadi saya sholat itu aja juga di perjalanan di daerah Tol di Salatiga sana. Itu kan ke utara ya. Nah, itu motoran ke sana untuk mengeksekusi hewan kurban di daerah Gerobokan, karena di Gerobokan ini kan salah satu daerah yang apa itu ya banyak yang kurang mampu. Banyak kurang mampu itu kan banyak kita ke sana. Kalau yang mungkin sholat idnya harus di jalan gitu ya. Kalau yang lainnya ya kita di beberapa tempat saya masih aman gitu, karena kalau Solo Raya itu kadang sholat idnya di rumah masih nyanda gitu. Tapi kalau yang di luar Solo Raya memang kadang sholat id kita harus sudah di mana. Dan suatu ketika di tahun berapa ya itu, saya itu kan ada 2 sholat id ya, kadang tidak bareng. Nah, suatu ketika saya pengen ikut yang satu, ternyata di daerah tersebut tuh belum, karena baru persiapan yang kita menyiapkan korban di daerah itu tuh belum. Maka akhirnya ya saya mengikuti yang di hari berikutnya gitu. Jadi harus menyesuaikan, kadang daerah itu pengen sholat id di sana ternyata kok nggak ada. Itu pernah juga. Karena yang tidak bareng. Tapi insya Allah di tahun ini kemarin Idul Fitri sudah bareng, nanti semoga di Idul Adha ini juga sudah bareng. Kalau cerita-cerita korban terkait dengan donatur yang korban ini, ada cerita apa Pak? Kalau untuk donatur yang korban ya, dari donatur yang korban ini ya kita sering menemui ya bahwa kadang itu orang-orang yang secara keuangan ataupun secara kemampuan itu kurang, itu yang mempunyai niat untuk berkorban itu juga banyak. Jadi kadang itu Mas, saya pengen korban Mas, tapi donasi saya uang saya baru terkumpul sekian. Dan alhamdulillah beberapa donatur itu dengan kondisi seperti itu, tapi dengan niatnya bulat untuk berkorban itu, ternyata sampai di hari dia bisa berkorban.
Dan kalau yang lainnya yang mampu itu ya, alhamdulillah Solo Peduli pernah ada ya yang satu orang itu korbannya sampai 40 ekor kan. Masya Allah, 40 satu ekor. orang 40 ekor. Iya, itu kan mengikuti zamannya Rasulullah ya, Iya, mungkin iya. korbannya banyak, beliaunya alhamdulillah karena mampu akhirnya ikut. Maka dari masyarakat ini sebenarnya mampu ataupun tidak mampu itu sebenarnya tinggal dari kemauan kita. Karena kalau kita sudah mempunyai niat untuk berkorban, misalkan tahun ini belum, itu Solo Peduli juga memfasilitasi tabungan korban. Jadi dengan misalkan kita mengumpulkan setiap bulan itu 200 itu kan sangat mudah ya, dengan pekerjaan mungkin pabrik ataupun buruh. Kalau misalkan buruh bangunan saja itu sekarang 2 hari kan sudah 200 saja. 200 lebih bahkan. Nah itu kalau kita mengumpulkan sebulan 2 hari untuk di tabungan untuk korban ini, sebenarnya korban ini sangat terjangkau dan sangat bisa kita lakukan dengan melihat keutamaannya, bahwa setiap bulunya saja kan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sangat luar biasa kalau kita bisa melakukan setiap tahunnya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa nanti sebagai tabungan kita. Karena kalau Bapak Ibu semuanya, sahabat peduli itu kalau sudah rutin melakukan ibadah sedekah ataupun tadi berkorban itu, apabila tidak sekali aja itu rasanya berbeda. Ya, kadang ada ya, saya sendiri merasakan begitu, tapi donatur juga banyak yang menyampaikan, Mas, saya itu kemarin lupa tidak berdonasi, itu rasanya beda. Saya sempat dimarahi satu donatur ya, donatur itu beliaunya itu minta dijemput donasinya rutin, tapi bulan itu saya ke tempat donatur itu belum ketemu orangnya dan belum berdonasi. Nah, akhirnya kan saya belum ke sana lagi sampai akhir bulan ya, bulan itu selesai, sampai waktunya ambil itu saya belum ke sana lagi. Akhirnya saya di WA, Mas, ternyata donasi saya bulan kemarin belum dijemput ya, padahal saya sudah ke sana tapi belum ketemu. Kemudian saya komunikasi, belum komunikasi lagi gitu berarti. Itu ibunya ini marah ke saya, ya gak marah tapi kecewa ke saya gitu, karena Mas, sedekahnya itu belum diambil, pantesan saya itu rasanya itu bulan ini kayak banyak masalah gitu. Kayak banyak masalah. Itu dulu waktu awal-awal ya. Akhirnya ya itu saya azamkan pada diri saya sendiri, kalau ada orang yang minta dijemput donasi ataupun yang sudah rutin tuh, saya upayakan untuk terus segera dijemput. Termasuk korban ini kan juga banyak yang menyampaikan kalau tidak korban di tahun ini rasanya ini Mas, ada yang kurang gitu. Ini sudah banyak yang ikut tabungan korban kalau di tahun kemarin. Kalau saya dulu juga pernah Pak, waktu jadi amil di cabang itu di area, kebetulan ketika beliau ini satu keluarga sudah sampun sepuh begitu, tinggal berdua saja di rumah, bapak dan ibu. Kebetulan saya nggak tahu kalau itu ternyata di area saya, cuma saya dititipi minta tolong ini diantarkan ke alamat berikut atas nama berikut begitu untuk laporan korban. Nah kebetulan ternyata waktu saya buka laporannya, ini ternyata yang eksekusi saya sendiri begitu ya. Ya kan, karena listnya kan panjang begitu, saya baru nggak, oh ini ternyata yang eksekusi saya sendiri. Waktu itu eksekusinya ada di daerah Grobogan. Nah jadi ketika menyampaikan ke beliau, Bapak, Ibu, terima kasih telah berkorban melalui Solo Peduli. Berikut kami sampaikan untuk laporannya, hewannya seperti ini, posisi kita eksekusinya ada di sini dan kami bagikan. Alhamdulillah Bu, sudah tersampaikan Pak, terima kasih. Kemarin yang bertugas itu menyampaikan itu kebetulan saya pribadi, dan kami sampaikan gambaran lokasinya, tidak ada korban sama sekali sudah bertahun-tahun. Wah, beliau itu ternyata ketika saya gali, beliau itu tukang kayu Pak. Nah, tukang kayu, sampun sepuh, tukang kayu gitu. Dan luar biasa, ikut korban, Mas saya itu hanya tukang kayu, tapi ngumpul ke uang untuk korban ini, alhamdulillah terkumpul baru tahun ini begitu. Nah, ini terima kasih ya Mas, laporannya saya terima, semoga berkah gitu. Wah, dan pasti banyak kisah-kisah yang lainnya. Kalau nyambungnya yang tadi Pak, tabungan korban di Solo Peduli
dengan skema seperti apa? Bagaimana kita bisa gabung, Pak? Ya, untuk tabungan korban ini skemanya adalah untuk korban tapi Tahun depan ya itu tahun berarti? depan, terus Oh, kemudian kita gitu. menabung bisa, kalau kita biasanya kita buat 10 bulan Mhm. dibagi 10 bulan. Kalau harga hewan korban ini yang tahun depan ya, misalkan domba standar yang kita abonkan itu adalah 2,5 2.500.000 itu, maka diangsos di nabungnya secara per bulan itu 250.000. 250.000. 250.000 itu sudah nanti di korban itu sudah bisa berkorban korban melalui Gitu. Solo Peduli. Kalau sapi yang tahun depan ini sudah rilis juga sebenarnya, nanti kita promosikan, tapi setelah korban ini juga 2.750.000. Jadi dengan 275 per bulan selama 10 bulan itu sudah bisa berkorban untuk di tahun depannya. Nanti biasanya kita promokan setelah korban selesai, nanti laporan untuk para korban, untuk ibu korban itu nanti kita tawarkan sekalian untuk tabungan korban, karena supaya memudahkan orang itu untuk meniatkan kebaikan itu sejak sekarang. Ya. Jadi tidak berat, tidak begitu berat, bisa dengan skema tabungan korban. Tabungan korban juga bisa Anda dapatkan melalui di Solo Peduli ya. Silakan menghubungi untuk amil-amil yang ada di Solo Peduli melalui cabang-cabang yang ada di Solo Peduli, Solo Raya, Jateng, DIY, begitu ya. Kami persilakan untuk Bapak Ibu para pemirsa yang mau ikut dalam program tabungan korban, bisa banget langsung bisa menghubungi Amil Solo Peduli, atau kunjungi juga di websitenya solopeduli.com atau Instagram dan juga sosial media yang ada di Solo Peduli. Oke. Nah, di tahun ini untuk korban Solo Peduli ada informasi harganya berapa Pak nih Paknya? Untuk korban Solo Peduli ini di Abon Domba ya, kita membuat program baru. Jadi baru di tahun ini, mungkin kalau sahabat peduli kan, saya sendiri bahkan belum pernah merasakan Abon Domba. Nah, ini Solo Peduli membuat terobosan baru ya. Terobosan baru, kita dombanya itu kita buat abon. Ini mulai 2.500.000 bisa korban domba standar. Dan pekorbannya mendapatkan 12 biji abon. Terus kemudian kita juga ada korban sapi kolektif yang standar itu 2.750.000 sudah berkorban sapi, terus kemudian sudah mendapatkan abon 10. Terus kemudian yang satunya lagi untuk korban sapi kolektif ini yang premium itu mendapatkan 15 abon. Jadi ada 3 jenis korban abon. Terus kemudian juga kita memfasilitasi kalau misalkan ada masyarakat tadi yang mungkin mampunya hanya korbannya itu rendah gitu ya, mungkin korbannya hanya saya mampunya sekian mas, jadi kita juga memfasilitasi untuk korban yang masih konvensional ya, kita sembelih secara langsung nanti di daerah-daerah desa itu, di pelosok desa itu dengan harga 2.100.000 itu sudah bisa berkorban domba melalui Solo Peduli. 2.100.000 berarti harga korban di Solo Peduli mulai harga 2.100.000 sudah bisa berkorban melalui Solo Peduli. Ada pilihannya, ada domba ekonomis namanya, domba ekonomis 2.100.000. Ada juga produk inovasi baru untuk di domba, itu ada domba abon dengan harga 2,5 juta. Untuk yang ngersake yang premium juga ada ya Pak ya. Ya, harganya di atas itu ada juga. Nanti silahkan kunjungi di www ya atau www.solopeduli.com/kurban ya. Sini ya, nanti ya. Silahkan di sini. solopeduli.com/kurban. Silakan nanti bisa dikunjungi di sana, langsung pilih aja, dicek out aja untuk pilihan hewannya yang seperti apa. Untuk Solo Peduli tahun ini masih hanya domba dan juga sapi ya. Untuk unta belum ada ya. Untuk sementara unta belum ada ya. Iya. Oke, siap. Kalau di dunia ambil Pak begitu, apa sih hal yang menyenangkan selama jadi seorang amil Pak? Kalau tadi sudah saya sampaikan di awal ya, karena saya itu
kalau ketemu banyak orang itu seneng ya. Senengnya ketemu banyak orang. Iya, jadi Oke, kalau gitu. passionnya itu mungkin ketemu tambah orang baru gitu, tambah kenalan Iya, baru itu iya, saya iya. merasa senang. Dan kalau di Solo Peduli tadi kita mau kenalan dengan siapapun itu bisa. Oke. Ibaratnya kita kenalan kalau di Jawa Tengah ke gubernur, orang-orang yang ada di gubernur itu bisa dengan kita dari Solo Peduli, Iya. mau sosialisasi tentang program Solo Peduli, mengajak mereka untuk donasi ke Solo Peduli itu bisa. Nah itu salah satu hal yang menyenangkan di fundraising ataupun diambil Solo Peduli. Terus kemudian yang kedua itu sering sekali kita itu ini ya kadang mungkin dianggapnya kalau amil itu kan ya sudah ini ya sudah mengetahui semua gitu. Jadi ini yang membuat saya terus belajar karena kadang itu donatur itu tidak hanya tanyanya itu tentang infak sedekah atau tidak, tapi kadang tanya tentang permasalahan keluarga ataupun tentang keluarganya ataupun Iya. tentang usahanya. Iya, Nah, iya, itu iya. kadang ya kita harus bisa memberikan solusi, bahkan kadang tanya tentang sekolahan anaknya padahal anak saya baru TK ya, tapi tanyanya sudah ke Iya. jenjang SMP ataupun Iya, iya. SMA. Nah itu kita harus belajar, maka harus belajar untuk tahu tentang itu sehingga agar donatur ini yang sudah menganggap amil ini tahu semuanya, minimal kita itu bisa memberikan solusi walaupun kita belum mengalami tapi pernah dapat pelajaran dari mungkin ikut seminar ataupun baca buku ataupun melihat YouTube yang kemudian kita bisa sampaikan ke donatur tersebut sehingga donatur ini merasa puas dengan kita. Dan juga untuk di fundraising, ambil fundraising ini juga sangat ini ya bervariasi, sangat bervariasi saat kita ketemu donatur ataupun calon donatur, terutamanya calon donatur ya. Kalau donatur kan sudah ikut, tinggal kita maintenance, tinggal kita mendekati mereka secara rutin supaya nyaman dengan kita. Tapi kalau yang baru ini yang uniknya tadi sudah saya sampaikan, termasuk kadang itu yang mungkin waktu kita berikan informasi tentang Solo Peduli sudah tidak respect. Tapi setelah kita mau pulang tuh, Mas saya ikut, kita donasi. Itu juga ada, di situ. Terus kemudian juga ada satu donatur itu Mas ya, kita di BUMN itu yang menyampaikan bahwa yang saya alami itu untuk closing yang ya closingnya lumayan tinggi, maka perlu dalam jangka 2 tahun. Jadi awal ketemu itu saya di sebuah event di lembaganya donatur itu, ketemu waktu itu di bulan Ramadan. Terus kemudian akhirnya saya sudah punya nomornya, setiap ada informasi program Solo Peduli, penyaluran, terus kemudian program apa saya berikan kepada beliaunya, termasuk majalah Hadilah ini saya kirim PDF-nya ke beliau. Di tahun kedua Ramadan berikutnya saya ketemu lagi di event yang sama, Cinta Anak Yatim di lembaganya beliau. Terus kemudian ya masih saya maintenance, saya tetap silaturahim, kabar, memberikan informasi ini seorang ibu-ibu ya. Terus kemudian baru di Ramadan ketiga, jadi sudah 2 tahun kenal dengan beliaunya. Itu beliaunya itu baru menyampaikan ingin zakat ke Solo Peduli. Dapat 2 tahun. Dan ini zakatnya juga lumayan besar kalau menurut di Jawa Tengah ya, 20 juta itu kan sudah cukup besar ya. Cukup besar itu langsung 20 juta Pak. Awal itu 20 juta. Ya, jadi kalau zakat 20 juta itu ternyata ada yang prosesnya harus beberapa tahun ini untuk kenal dengan kita, nyaman dengan kita, akhirnya baru berdonasi dengan kita. Dan alhamdulillah sampai beliaunya sekarang pindah di luar Jawa Tengah pun juga masih mempercayakan zakatnya ke Solo Peduli. Ini dilanjutkan di teman-teman cabang ya kan. Jadi masuk ke donaturnya cabang teman-teman. Dan ada sebuah cerita lagi kalau di fundraising. Saya itu waktu di awal corona, itu saya mempunyai donatur di BUMN ya, BUMN. Terus kemudian punya donatur itu beliaunya sudah rutin, sampai beliaunya itu kadang dulu ini supaya tidak lupa, itu pengen auto debit. Iya, auto debit. Dan itu setiap tahun kan harus memperbarui karena akadnya auto debitnya 1 tahun. Itu diperbarui dan itu kan donaturnya rutin untuk orang tua asuh ya, untuk memberikan beasiswa untuk anak yatim duafa. Terus kemudian di saat awal corona itu beliaunya ini
punya samben, punya bisnis ya. Iya. Nah di BUMN punya bisnis karena yang baru in saat corona itu adalah hand sanitizer. Iya. Itu beliau membuat usaha itu dan kemudian untungnya lumayan banyak Iya. informasinya beliau. Dan beliau yang biasanya donasinya rutin mungkin di bawah 1 juta, waktu itu beliaunya langsung donasi lebih dari 1 juta. Banyak Masya gitu. Allah. Dan alhamdulillah dari situ beliaunya ini meminta ya ataupun minta didoakan Solo Peduli ataupun anak yatimnya Solo Peduli. Ini donasinya untuk anak yatim Solo Peduli, minta tolong untuk didoakan anak yatimnya Solo Peduli supaya saya bisa segera punya momongan. Iya. Kemudian saya sampaikan ke bagian pondok pesantren Iya. untuk didoakan anak yatimnya yang ada di pesantrennya Solo Peduli. Terus kemudian waktu itu di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ke berapa itu, saya sore-sore itu dikabari oleh beliau. Kabari beliau karena saya ingat itu karena bulan Ramadan karena malamnya saya mengisi kultum di masjid ya, Iya. kultum habis tarawih itu. Terus kemudian di WA beliau, Mas, saya minta didoakan anak yatimnya Solo Peduli. Nanti malam saya insya Allah operasi sesar. Wah, Masya Allah. Itu kalau saya flashback, saya ingat itu sekitar 9 bulanan. Nah, anjing. Jadi kalau saya pribadi yang menganggapnya, Masya Allah ini donasi ibunya yang waktu itu didoakan anak yatim supaya punya momongan. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, entah apa itu karena lantaran donasinya itu atau ya karena takdirnya juga sudah punya anak, tapi salah satu ikhtiarnya adalah dengan sedekah tadi pas 9 bulan. Maka saat itu juga pas kultum juga saya sampaikan. Karena kan salah satu sedekah itu juga akan menambah rezeki kita. Dan apa yang kita harapkan itu dengan bersedekah itu insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan juga di kultum malamnya itu langsung. Dan alhamdulillah malam operasi dan sehat lancar dan anaknya putri waktu itu. Dan ini salah satu keajaiban sedekah ya. Sedekah itu bisa seperti itu. Keajaiban sedekah sebuah fenomena yang tadi disampaikan oleh Pak Tarno, ada sebuah kejadian ya yang luar biasa, sudah lama belum punya momongan, kemudian berniat untuk berdonasi dan minta didoakan untuk segera dapat momongan bersedekah. Masya Allah, Allah kabulkan di 9 bulan setelahnya langsung bisa lahiran walaupun melalui sesar ya, alhamdulillah. Oke. Kalau selama di Solo Peduli pernah dapat donasi paling gede itu berapa, Pak? Kalau paling gede itu waktu saya masih di Karanganyar ya waktu itu. Kalau sekarang kan sifatnya CSR juga banyak-banyak ya. Kalau pernah saya mendapatkan barang mewah lah ini intinya. Dulu dapat mobil ya. Mobil. 2016 ya itu. 2016 itu mobil baru 5 tahun. 5 tahun itu didonasikan ke Solo Peduli untuk pembangunan SMK. Wow, Masya Allah. Waktu itu juga saya pertama pakai mobil Matic itu. Jadi waktu saya ngambil sama ambulan itu saya pakai mobilnya ya didonasikan itu saya bawa pulang. Itu kaki saya dua-duanya ini main gas sama rem. Akhirnya kan nggak jalan-jalan. Sama donaturnya, Mas ini pakainya kaki kanan saja, satu aja untuk gas dan rem. Nah itu nilainya 100 jutaan lebih ya, masih 100 jutaan lebih dan alhamdulillah untuk membantu itu. Kalau yang lainnya ya sifatnya lebih ke CSR itu ya 100 lebih ya. Dan perusahaan itu namanya banyak. Insya Allah pernah dapat mobil walaupun disedekahkan ya Pak ya, bukan mobilnya sendiri ya. Oke, menuju di akhir nih Pak perbincangan kita, barangkali ada pesan untuk teman-teman Amil agar semakin semangat atau kepada donatur yang lainnya yang menyaksikan hari ini podcast kita di episode kali ini, kepada Pak Tarno silahkan. Iya, untuk teman-teman Amil ya, untuk teman-teman Amil ini kan untuk posisi Amil ini kan sangat banyak ya, ada yang di online, terus kemudian ada yang offline yang nyambut donasi rutin, terus kemudian ada yang ngajak orang baru. Ini di sini itu adalah sebuah tugas mulia teman-teman, yang apabila dalam suatu pekerjaan ini kita niatkan dengan baik, kita niatkan beribadah, maka dalam satu hari aktivitas Amil ini ataupun 24 jam aktivitas Amil ini adalah gunanya ibadah dan tidak ada yang
diuntungkan selain kita memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Jadi saya rasakan waktu saya bekerja di sebuah perusahaan sebelumnya itu, kalau saya berusaha sungguh-sungguh ini, maka yang saya adalah ownernya, saya gajinya segitu saja. Tapi kalau di Solo Peduli ini kita bekerja secara sungguh-sungguh, maka insya Allah nilai ibadah kita semakin banyak. Dan banyak orang yang terbantu karena usaha kita, terus kemudian juga misalkan teman-teman yang diambil ini nanti sudah sukses, mungkin tidak diambil lagi ataupun sudah punya usaha dan sebagainya, maka ini harapannya juga menjadi warisan kita. Nah, seperti contohnya misalkan kita bisa closing beliau dan closing donatur yang sudah rutin, tapi yang jemput itu teman-teman yang melanjutkan kita. Insya Allah ini kalau saya juga insya Allah ini menjadi wasilah untuk mengajak pertama, insya Allah pahalanya sama. Karena barang siapa mengajak kebaikan dan orang itu melakukan, insya Allah pahalanya sama. Ini luar biasa kalau teman-teman bisa closing banyak, belum bisa donasi 100 juta tapi closing 100 juta, insya Allah pahalanya sama. Yang mengajak itu dapat pahala sama. Ini yang luar biasa. Dan juga dan dari berapapun yang donatur donasikan ini, sesegera mungkin untuk kita bisa memfasilitasi, karena jangan sampai dengan kita tidak segera memberikan fasilitas atau tidak segera menjemput itu sebagai penghambat niat baiknya para donatur. Seperti contoh tadi, misalkan saya tidak jemput orang yang sakit tadi malah meninggal, kan kita sebagai penghambat untuk berbuat baik dari orang yang sakit tadi. Ini harus kita camkan di diri kita, harus kita tanamkan di diri kita supaya kita dalam melayani donatur itu bisa dengan maksimal. Terus kemudian untuk para donatur yang dimanapun yang berada ini, donasinya para donatur ini insya Allah sangat bermanfaat untuk program-program di Solo Peduli, karena tentunya program Solo Peduli yang sangat banyak untuk membantu masyarakat dari sebelum lahir ataupun sebelum meninggal ini, bisa reportnya bisa kita berikan secara berkala, baik di media sosial kita, terus kemudian di annual report kita, terus kemudian bisa disampaikan oleh fundraising juga. Nah, ini insya Allah kita sampaikan terus. Maka kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah mempercayakan donasinya kepada Solo Peduli dan membantu mengembangkan Solo Peduli sehingga bisa besar seperti saat ini. Dan tetap kami terus membutuhkan para donatur ini untuk bisa terus menjalankan program ini dan supaya bisa tumbuh berkembang. Dan juga untuk para donatur, misalkan ini ada yang kok saya donasi terus tapi kadang semangatnya berubah, kami di fundraising yang biasanya saya lakukan adalah saya dengan ikut penyaluran di bagian program. Jadi kalau nanti para donatur, duta ataupun yang pernah kenal dengan Solo Peduli, apabila ingin lebih merasakan merasakan bahagianya untuk menyalurkan ataupun merasakan orang-orang yang tidak mampu itu kondisinya seperti apa, nanti bisa menghubungi kami juga untuk bisa gabung dalam penyaluran. Jadi supaya ternyata duta itu bapak ibu duta itu mengumpulkan dari beberapa donatur, tahu ternyata disalurkan ke sana kondisinya seperti apa, itu nanti akan membuat roh kita ataupun semangat kita tumbuh lagi ketika kita mengetahui orang-orang yang membutuhkan itu. Maka di setiap berkala itu pasti saya juga melakukan seperti itu. Kalau misalkan awal-awal dulu di cabang dan sebagainya, pasti setiap bulan dari bagian program itu kalau mau penyaluran ke mana, minimal 1 bulan 2 bulan sekali itu saya ikut, supaya giroh semangatnya untuk membantu mereka itu bisa tumbuh lagi gitu. Dan insya Allah dengan seperti itu donatur juga bisa gabung untuk melakukan itu, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim Solo Peduli. Mungkin itu untuk pesan dan untuk para amil dan untuk para donatur, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam kebaikan ini. Karena salah satu doa teman saya yang sudah tidak di Solo Peduli itu, salah satunya dipertemukan ataupun dikumpulkan dengan orang-orang yang
soleh. Insya Allah di Solo Peduli ini adalah sudah membuat wadah ya, wadah orang-orang yang soleh di Solo Peduli ini sendiri. Terus kemudian para donatur ini juga orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan dikumpulkan di situ terus. Dan barangkali nanti kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang soleh, nanti di akhirat mungkin sudah pada masuk di surga, tapi kita belum, dengan harapan itu maka kita dipanggil ataupun diajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap baik Amil ataupun donatur ini bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Barangkali para donatur maupun para amil teman-teman semuanya, baik di Solo Peduli maupun di lainnya, yang menyaksikan episode kali ini, ada kisah-kisah yang menarik. Ada kisah-kisah tentang keajaiban sedekah. Atau ada kisah-kisah yang lainnya terkait dengan dunia amil, dunia zakat, infak sedekah maupun wakaf. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita ramaikan di kolom komentar. Barangkali Anda bisa juga nanti diundang di podcast kali ini untuk cerita terkait dengan keajaiban sedekah atau cerita-cerita dari amil yang pernah Anda jalani. Terima kasih, saya Nana Munawar, pemandu untuk podcast Human Talk kali ini, episode spesial ada cerita amil. Terima kasih atas atensi Anda dan menyaksikan podcast dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa untuk saksikan terus setiap dari episode-episode Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli setiap hari Jumat pukul 7 malam. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.